Good day, my student. How are you today? Ya, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar pelajaran PKN. Kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, seperti yang ada di gambar, kita lihat ada gambar burung Garuda yang merupakan lambang dari negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah suatu hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, langsung saja kita bahas mulai dari sila yang pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini maksudnya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut, ya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama walaupun berbeda-beda agama. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia yang telah diakui yaitu ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain, melainkan kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah agama ya. Nah, next kita lanjut ke sila yang kedua yang berisi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Semua warga Indonesia harus hendaklah mengakui persamaan derajat. Di sini maksudnya kita harus mengakui akan adanya persamaan derajat. Persamaan kewajiban dan hak antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Nah, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai dari kemanusiaan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya. Oke, kita lanjut ke sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu dengan menerapkan sikap cinta akan tanah air, yaitu tanah air apa? Tanah air Indonesia. Selanjutnya rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila yang keempat. Bunyi sila yang keempat apa? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, very good. Ini maksudnya adalah di mana setiap warga negara harus memiliki rasa akan memiliki kedudukan yang sama sesama antar warga Indonesia ya. Kesamaan kedudukan tersebut hendaknya lah digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama.
Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Harus ada semangat kekeluargaannya dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak akan terjadi perdebatan, ya. Oke, kita lanjut ke sila yang kelima. Ini maksudnya adalah, sebelumnya apa bunyi sila yang kelima? Ya, Miss harap semua siswa-siswi Miss paham ya, bisa tahu ya. Ingat ya, jangan selama libur ini bisa lupa. Ya, isi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, langsung saja, maksudnya adalah makna dari sila kelima, nilai-nilainya kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, kita harus hindari itu, ya. Dan persatuan Indonesia harus diutamakan, ya, keadilan untuk persatuan, ya. Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum itu harus kita hindari. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi kita harus saling menghargai. Kerja keras orang lain juga kita harus hargai. Jangan memandang rendah terhadap karya-karya orang lain. Kita harus menghargai setiap karya orang lain. Bisa ya paham ya maksudnya? Itu dibutuhkan supaya kita dapat mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Di sila yang kelima ini kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling menolong, ya, menghargai hasil kerja orang lain dan menolong orang lain yang membutuhkan. Sampai di sini. Nah, selanjutnya ini kita ada tugas. Miss harap kalian bisa mengerjakan tugas ini di buku latihan dengan tulisan yang rapi. Ya, bisa ya. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Miss harap semuanya bisa paham. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.